Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar Anak Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Sri. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Ya, nah trigonometri yang akan dibahas itu ada trigonometri sinus, kosinus, dan tan. Nah, untuk sudutnya itu jumlah dan selisih dua buah sudut. Jadi kita akan mulai dengan pembuktian rumus sin alfa ditambah beta menggunakan pendekatan luas segitiga. Nanti untuk rumus-rumus selanjutnya itu nanti penurunan dari rumus yang sin alfa ditambah beta. Untuk lebih jelasnya, yuk kita gambarkan dulu ya sebuah segitiganya. Misalkan segitiganya itu adalah segitiga PQR. Oke, kita misalkan tadi segitiganya itu adalah segitiga PQR. Dan ketika kita misalkan tarik suatu garis melalui titik R dan tegak lurus terhadap PQ, ya, sini kakak tarik, ini tegak lurus, ya, dan kita misalkan panjang sisi PR itu adalah dengan A dan RQ itu adalah B. Kemudian di sini karena ditarik sebuah garis melalui titik R dan tegak lurus PQ, ya, kita misalkan di sini kan kalau terbagi menjadi dua buah segitiga, kita misalkan di sini sisi X dan di sini sisi Y. Dan ini misalkan RS ya. Ini adalah misalkan Z ya. Jadi sisi A PR, RQ sisi B yaitu B, SI Y dan PS itu adalah X. Jadi pensimbolan biasa aja ya. Nah, kemudian tadi kakak bilang menggunakan pendekatan luas segitiga PQR. Di sini kan teksnya ya. Kita tuliskan dulu luas segitiga PQR itu sama dengan, kita lihat luas PQR ini tersusun dari penjumlahan dua buah segitiga PSR dan QSR. Jadi artinya luas segitiga PQR bisa diperoleh dari penjumlahan luas segitiga PSR dan luas segitiga QSR ya. Dituliskan luas segitiga PSR ditambah luas segitiga QSR. Nah, selanjutnya kita tuliskan, karena kita ingin membuktikan rumus sin alfa tambah beta. Oh ya, kakak lupa, di sini kita misalkan alfa dan beta. Jadi kalau misalkan dijumlah ya, ini kan sudut A, sudut beta. Tapi kalau digabung jadinya sudut alfa ditambah beta ya. Nah, karena kita ingin membuktikan rumus sin alfa tambah beta untuk luas segitiga PQR, kita gunakan konsep luas menggunakan aturan sinus itu loh. Masih ingat kan di pelajaran kelas 10 yang dimana kalau luas PQR itu kan kita fokusnya ke sudut A tambah beta ya. Berarti setengah dikali dengan sisi yang mengambil sudut itu adalah sisi A ya. PR itu A, langsung aja A. Kemudian dikali dengan sisi B, kemudian dikali dengan sin sudutnya alfa ditambah beta sama dengan luas segitiga PSR. Kita menggunakan luas segitiga biasa. Kita di sini melihat PSR kan segitiga siku-siku. Karena kan kalau segitiga siku-siku luasnya itu apa? Setengah dikali alas. Alasnya itu di sini kan PS, yaitu X ya. Kemudian langsung aja dikali dengan tingginya itu adalah RS atau Z. Nah, ditambah dengan setengah luas segitiga QSR yang dimana alasnya adalah QS atau Y dikali dengan tingginya juga Z. Oke, kalau misalkan kita rapikan lagi, ini kan setengah AB sin alfa ditambah beta sama dengan, ini kan ada setengah bisa dikeluarkan, setengah IXZ ditambah YZ. Ini bisa dicoret. Nah, sekarang tujuan kita ingin mencari si X-nya itu berapa, Z-nya berapa, Y berapa, Z-nya berapa. Nah, kita lihat untuk X dulu, kita mencari nilai X. X itu hubungan dengan sudut alfa. X itu adalah sisi depan sudut alfa. Ingat lagi perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri apa yang melibatkan sisi depan,
yaitu sinus ya. Yang dimana kenapa kita pakai sin? Karena diketahui di sini sin miring. Bisa juga pakai tan, cuman tan kan depan per samping. Kalau sampingnya itu z juga dicari, maka kita gunakan yang lebih tepat itu adalah sin ya. Kita tuliskan sin alfa itu sama dengan depan per miring. Depannya sudut alfa itu adalah x, miring dari sudut alfa itu adalah a. Maka dari sini kita peroleh x-nya adalah a dikali dengan sin alfa. Oke, a dikali dengan sin alfa. Kemudian kita cari nilai dari y. Y itu sisi depan dari sudut b. Sama seperti sudut alfa yang x tadi, kita gunakan sin. Sin beta sama dengan sisi depannya itu adalah y per b. Karena kan kita sisi miring ya. Ini artinya y-nya sama dengan b dikali sin beta. Oke? Nah, sekarang kita cari z. Z itu ada dua sudut pandang, bisa menggunakan si sudut alfa, bisa menggunakan sudut beta. Nah, kita cari dua-duanya. Di sini kita gunakan di sini kan sisi samping. Kalau sisi samping dan diketahui sisi miring, berarti kita pakai perbandingan trigonometri cos ya. Cos alfa sama dengan, kita lihat sisi samping dari cos itu dari sisi samping dari sudut alfa apa? Itu z ya. Karena kan perbandingan trigonometri cos samping per miring. Sampingnya z per miringnya itu adalah a. Maka diperoleh z-nya sama dengan a dikali cos alfa. Kemudian untuk yang z satu lagi menggunakan sudut beta ya. Itu sisi samping dari sudut beta itu adalah z per sisi miringnya b. Maka diperoleh z juga sama dengan b dikali cos beta. Nah, nanti x, y, z ini disubstitusikan ke luas segitiga yang kita cari. Nah, di sini kan kita membuktikan sin alfa tambah beta ya. Jadi tujuan kita sin alfa tambah beta itu sama dengan berapa kan gitu. Nah, kita lanjut ya. Di sini AB sin alfa ditambah beta sama dengan, setengahnya nggak usah tulis lagi karena udah dicoret sebelumnya. Nah, x-nya diganti dengan a sin alfa kemudian dikali z-nya. Nah, kita lihat di sini di sisi luas kiri AB. Kalau misalkan kita pakai z yang mengandung a, jadi kan a kuadrat. Tujuan kita menghilangkan si AB-nya ini. Maka kita gunakan yang paling tepat itu adalah z yang ketika b cos beta. Nah, jadi sesuaikan ya, b cos beta. Oke, kemudian ditambah dengan y-nya yang mana? Y-nya itu yang b sin beta. Berarti kita butuh a ya, maka kita pakai z yang mengandung nilai a. Berarti a cos alfa. Nah, setelah itu kita rapikan lagi, AB sin alfa tambah beta sama dengan ini AB sin alfa dikali cos beta. Kemudian ditambah ini juga AB cos alfa, biar sudutnya itu alfa ya, samain, tinggal ditukar aja. Di sini sin beta. Nah, sekarang ini ada AB, ini ada AB, ini ada AB. Yang ini AB-nya bisa dikeluarkan ya. Artinya kalau kita perhatikan lagi, ini menjadi AB ya dikali sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, ini bisa dicoret. Nah, barulah kita peroleh sin alfa ditambah dengan beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta tambah cos alfa dikali sin beta. Nah, jadi kita peroleh sin alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Seperti itu ya. Oke, kita kotakin dulu. Ini rumus yang pertama. Nah, untuk rumus sin selisih dua buah sudut ya, misalkan sin a min beta, itu kita tinggal gunakan rumus sin alfa tambah beta. Nah, bagaimana? Yuk, coba kita bahas. Ya, sekarang kita bahas pembuktian rumus. Kita mencari rumus sin alfa dikurang beta ya, tapi menggunakan rumus sin alfa ditambah beta. Nah, tuliskan dulu. Sin alfa dikurang beta, ini kan artinya sama dengan sin alfa ditambah negatif
ya, biar kita bisa gunakan sin alfa tambah beta. Nah, kemudian karena ini udah operasinya tambah, kita bisa gunakan rumusnya langsung aja. Tadi kan rumusnya itu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Berarti sin alfa dikali cos betanya di sini kan positif, tapi di sini negatif, berarti negatif beta. Ditambah cos alfa dikali sin negatif beta. Nah, ingat lagi cos negatif beta itu positif ya. Maka di sini sin alfa dikali cos beta. Nah, ditambah, tapi kalau sin negatif beta itu dia negatif. Kenapa? Karena kan negatif beta itu dikurangi ke 4. Kalau sin itu hasilnya nilainya itu negatif. Berarti di sini tandanya negatif ya. Cos alfa dikali sin beta. Nah, ini adalah rumus sin alfa dikurang beta. Jadi bedanya apa sama rumus sin alfa ditambah beta? Bedanya itu adalah tandanya. Kalau dia sin alfa tambah beta itu dia plus, kalau sin alfa min beta itu dia min. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke rumus cos alfa ditambah beta. Nah, kalau ini kita gunakan sedikit konsep sudut berelasi, yang dimana kan kita cuma baru tahunya rumus sin alfa tambah beta dan sin alfa min beta kan ya. Nah, coba kita gunakan rumus cosnya itu kita ubah menjadi sin. Gunakan sudut berelasi 90 ditambah ya. 90 dikurang. Karena kalau dikurang pertama dia positif kalau cos. Nah, artinya tuliskan ya. Cos alfa ditambah beta itu sama dengan sin 90 dikurang dengan sudutnya di sini alfa ditambah beta. Nah, setelah itu kita rapikan lagi jadi 90 dikurang alfa ya. Terus ditambah dengan sudut beta. Atau boleh juga 90 dikurang beta ditambah dikurang sudut alfa, dikurang ya. Karena kan ini bertemu plus. Bebas ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kan ini adalah sin alfa dikurang beta. Lalu kita kaitkan sama rumus sin alfa min beta. Alfa ini di sini 90 dikurang alfa. Maka kita tinggal gunakan aja rumusnya. Jadi di sini sin alfa ini di sini tadi berapa? 90 derajat dikurang alfa dikali cos. Nah, di sini kan min udah, betanya kita ambil cuma beta doang ya. Cos beta. Kemudian dikurang cos 90 derajat dikurang alfa dikali sin beta. Oke, lanjut. Nah, ingat 90 dikurang alfa untuk sin artinya itu adalah cos alfa. Perbandingan trigonometri berubah. Kemudian dikali dengan cos beta dikurang cos 90 dikurang alfa itu jadi sin alfa dikali dengan sin beta. Nah, ini adalah rumus cos alfa ditambah beta ya. Oke, dikotakin dulu. Nah, oke, kita lanjutkan pembuktian untuk rumus cos alfa min beta. Nah, untuk rumus cos alfa min beta tinggal kita gunakan rumus cos alfa plus beta. Jadi kita ubah yang awalnya jadi cos alfa min beta itu artinya sama dengan cos alfa ditambah negatif beta. Nah, tinggal kita rumuskan. Tadi kan cos alfa tambah beta itu cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Berarti kita tinggal gunakan rumusnya. Cos alfa kan alfa tetap ya, dikali dengan cos beta, betanya di sini negatif beta. Kemudian dikurang sin alfa dikali sin negatif beta. Nah, di sini kita selesaikan. Kalau cos sudut negatif itu kan di skor 4, tetap positif untuk cos ya. Jadi cos alfa dikali cos beta ini negatif sin beta dikali negatif jadi plus sin alfa dikali sin beta. Ini adalah rumus untuk cos alfa min beta. Oke, kita lihat perbedaannya. Apa sih bedanya kalau cos alfa plus beta dengan cos alfa min beta? Bedanya juga di tanda, cuman kebalikan. Dan kalau sin kan kalau tandanya plus dia tanda juga plus. Tapi kalau cos plus dia negatif. Kalau yang negatif dia positif. Nah, seperti itu. Nanti kita simpulkan ya, kita kumpulkan hasil dari rumus-rumus untuk
jumlah dan selisih dua sudut ya. Nah, sekarang kita lanjutkan satu trigonometri lagi, yaitu tangan. Nah, untuk rumus tan alfa ditambah beta. Nah, coba ingat lagi, tan itu rumus lainnya apa? Tan itu sama aja artinya dengan perbandingan sin dan cos. Oke, jadi kita ubah, karena kan kita kan baru tahu rumus sin dan rumus cos doang kan ya. Nah, jadi kita manfaatkan rumus yang sudah kita dapatkan yang sebelumnya untuk membuktikan, untuk mencari rumus dari tan alfa tambah beta seperti itu ya. Kemudian di sini tan alfa ditambah beta itu sama aja artinya dengan sin alfa ditambah beta per cos alfa ditambah dengan beta. Nah, kemudian kita samakan sin alfa tambah beta tadi apa? Sin alfa ya, cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta. Kemudian per cos alfa tambah beta itu adalah cos alfa dikali cos beta. Jangan lupa dikurang ya tandanya. Dikurang sin alfa dikali dikali sin beta. Nah, oke. Sekarang kita kalikan dengan perbandingan trigonometri lagi, perkalian dua buah trigonometri, tapi kita ambil yang cos alfa dikali dengan cos beta. Kenapa? Kan kita ingin mencari rumus lain dari tan alfa tambah beta. Nah, maka kita yang tan itu tadi kan perbandingan sin dan per cos. Karena di sini sin, maka kita kalikan ya. Kalikan dengan, ditulis di sini deh. Dikalikan dengan 1 per cos alfa dikali cos beta per 1 per cos alfa dikali cos beta. Jadi biar nanti kan sin per cos jadi tan gitu. Tapi kan kalau misalkan pakai sin alfa per sin beta, jadi cos per sin jadi cot. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke tan gitu ya. Nah, kemudian sama dengan sin alfa dikali cos beta dibagi ini, tuliskan dulu deh. Sin alfa dikali cos beta per ya, tulis cos alfa dikali cos beta. Ini kan dengan adanya mereka juga kan nggak mengubah nilai dari awalnya kan ya. Jadi kan ini artinya 1. Nah, jadi ini sebagai pembantu aja. Kemudian ditambah cos alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta. Karena kan ini kali ini kali ini gitu ya. Terus kemudian per cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Kemudian di sini per dari si cos alfa dikali cos beta. Cos alfa dikali cos beta. Nah, tinggal kita coret aja. Ini kan cos beta sama cos beta saling menghabiskan. Yang cos alfa sama cos alfa saling menghabiskan. Kemudian ini juga cos alfa sama cos alfa, cos beta sama cos beta. Nah, yang ini nggak ada ya. Nah, lanjut kita gunakan sin alfa per cos alfa itu kan adalah tan alfa. Kemudian ditambah sin beta per cos beta itu adalah tan sudutnya beta. Per ini kan jadi 1 ya. 1 dikurang ini sin per cos sudutnya sama, oke, jadi tan alfa. Ini sin per cos sudutnya sama beta, itu jadi tan beta. Jadi diperolehlah rumus dari tan alfa ditambah beta itu adalah tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali dengan tan beta. Ini adalah rumusnya. Oke? Paham ya? Nah, untuk menentukan rumus tan selisih dua sudutnya alfa di beta, tinggal kita gunakan rumus dari tan alfa tambah beta seperti itu. Oke? Yuk, coba kita bahas untuk yang rumus tan alfa min beta. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita ubah karena yang kita ketahui tan alfa tambah beta, maka tan alfa min beta kita ubah menjadi tan
ditambah negatif beta. Oke? Nah, kita gunakan rumus yang ini. Tadi kan tan alfa tambah beta itu adalah tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Berarti di sini jadinya tan alfa ditambah dengan tan negatif beta, karena betanya di sini adalah negatif beta, per 1 dikurang dengan tan alfa dikali dengan tan negatif beta. Ingat, kalau tan yang sudutnya itu negatif atau sudutnya dikurangi ke 4, nilainya akan bernilai negatif. Maka di sini diperoleh tan alfa jadi negatif tan beta. Kemudian per 1, karena di sini negatif, bertemu negatif jadi plus tan alfa dikali tan beta. Ini adalah rumus dari tan alfa min beta. Seperti itu ya adik-adik. Jadi dapat disimpulkan kembali untuk rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut itu adalah yang pertama tadi ketika untuk trigonometri sinus ketika dia alfa ditambah dengan beta maka rumusnya tadi apa? Sin alfa dikali cos alfa cos beta ditambah si cos alfa dikali sin beta. Nah, tadi ketika dia negatif, maka ini juga negatif. Tinggal ganti tanda aja. Nah, kedua tadi rumus kosinus ya. Kalau dia penjumlahan dua sudutnya itu berarti apa? Tadi kita dapatnya cos alfa dikali dengan cos beta dikurang cos alfa sin alfa dikali dengan sin beta. Nah, bagaimana kalau dia selisihnya? Kalau selisihnya dia jadi plus, kebalikan. Oke? Nah, yang terakhir tadi trigonometri tan. Ketika tan alfa ditambah dengan beta, maka diperoleh tan alfa ditambah dengan tan beta per 1 dikurang dengan tan alfa dikali dengan tan beta. Nah, bagaimana kalau dia negatif? Kalau dia negatif, ini jadi negatif. Kemudian ini jadi positif. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi sebenarnya kan tinggal kita buktikan rumus yang sin alfa tambah beta aja, kita akan bisa menemukan rumus-rumus yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan lupa rumusnya, ingat aja pendekatan luas segitiga tadi. Gitu ya. Atau tapi kalau misalkan udah hafal rumusnya, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalkan lupa, ya ingat lagi aja pendekatan luas segitiga yang pernah Kak Asri ajarkan nih gitu. Nah, seperti itu. Oke? Baiklah adik-adik, sebenarnya rumus-rumus ini nanti akan digunakan ketika menyelesaikan soal-soal terkait dengan trigonometri ya, yang membutuhkan penggunaan rumus-rumus dari jumlah dan selisih dua sudut. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas contoh soalnya satu persatu. Oke, baiklah adik-adik, kita bahas contoh soal pertama. Jika sudut alfa dan beta lancip, ya, sin alfa itu 3/5 nilainya dan sin beta itu nilainya 7/5, maka tentukan cos alfa tambah beta. Gampang ya, tinggal kita gunakan rumus dari cos alfa tambah beta itu apa? Yaitu cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Tuliskan dulu ya, tuliskan dulu. Yang ditanyakan tadi cos alfa ditambah beta. Tadi adalah cos alfa dikali cos beta, kemudian ditambah dengan sin alfa dikali sin beta. Nah, tapi kan yang diketahui baru sin alfa dan sin beta. Nah, cos alfa dan cos betanya belum. Bagaimana caranya? Coba ingat lagi rumus ini. Rumus identitas ya, sin alfa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Coba ingat lagi ini, kita akan mencari cos alfa dan cos betanya menggunakan rumus sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Oke, untuk lebih jelasnya yuk coba kita bahas. Yang untuk mencari cos alfa dulu ya. Nah, kita tuliskan pakai rumus sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1.
Tinggal ganti aja X dengan alfa ya. Nah, di sini sin alfanya adalah 3/5. Jadi kan 3/5 dikuadratkan, artinya ya ditambah dengan cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, di sini cos kuadrat alfanya sama dengan 1 dikurang 3 pangkat 2 itu 9, 5 pangkat 2 itu 25. Nah, ini kan 1 biar bentuknya 25, 25/25. 25 dikurang 9 itu adalah 16/25. Nah, artinya cos alfa itu akar dari 16/25 ya. Jadi berapa akar 16 itu? 4, akar 25 itu adalah 5. Oke, berarti cos alfa itu adalah 4/5. Nah, sekarang kita mencari untuk yang si cos beta. Berarti kita pakai sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta sama dengan 1. Sin betanya tadi diperoleh di soal 7/25. Karena dia dikuadratkan, maka artinya seperti ini. Ditambah cos kuadrat beta sama dengan 1. Maka cos kuadrat beta sama dengan 1 dikurang 7 kuadrat itu 49/25 kuadrat itu 625. Nah, maka cos kuadrat betanya 625 dikurang 49 itu adalah 576/625. Kemudian diakalin ya, kita mencari cos betanya. 576 itu akarnya adalah 24 dan 625 itu adalah 25. Nah, diperoleh cos alfanya, diperoleh cos betanya. Nah, setelah kita mendapatkan cos alfa dan cos betanya, maka kita perolehlah cos alfa tambah beta yang ditanyakan ya. Sama dengan langsung aja kita ganti cos alfanya dengan 4/5, cos betanya dengan 24/25 dikurang ya, karena kalau dia alfa tambah beta dikurang sin alfanya itu adalah 3/5 dikali dengan sin betanya 7/25. Nah, karena ini itu penyebutnya sama, kita tuliskan aja dulu dalam bentuk 5 dikali 25, jangan dikalikan dulu. Mana tahu nanti bisa dicoret sama di atasnya. 4 dikali 24 itu adalah 96 dikurang 3 kali 7 21. Diperoleh di sini 75 sama dengan 5 dikali 25. Nah, 75 itu bisa dicoretkan ya. Nah, di sini maksudnya kakak. Berarti di sini bisa 3, di sini 1. Jadi diperolehlah cos alfa tambah beta itu adalah 3/5. Seperti itu. Gampang ya? Oke, kita bahas contoh yang kedua. Oke, baiklah. Untuk contoh soal kedua, nilai dari sin alfa, sin A min B per tan A min tan B adalah, oke, ini kita gunakan konsep rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih sudut. Ya. Selisih ya. Nah, caranya ya tinggal kita uraikan sin A min B ini kita gunakan yang rumus pertama, tapi yang min ya. Jadi kalau misalkan dituliskan lagi sin A min B itu adalah sin A dikali cos B ya. Jadi alfanya itu A di sini ya, betanya itu B. Dikurang dengan cos A dikali dengan sin B per, nah, tan A dan dikurang dengan tan B. Tan A itu kita ubah menjadi sin A per cos A, karena kan kita nggak tahu tan A itu berapa kan ya, kecuali kalau tan A ditambah B gitu. Nah, dikurang dengan tan B sin B per cos B. Oke, kita lanjutkan ke sini. Diperoleh, tuliskan lagi pembilangnya sin A dikali cos B dikurang cos A dikali dengan sin B per ini cos A cos B sama kan penyebutnya ya. Jadi cos A dikali dengan cos B, kemudian ini dibagi dengan ini jadinya kan sin A dikali dengan cos B ya, dikurang dengan ini dibagi dengan cos B, hasilnya cos A dikali sin B, jadi cos A dikali sin B. Nah, kemudian coba ingat bentuk ini, kalau A per B ya, ini artinya kan A dikali B per A. Ini saling coret, artinya ini boleh langsung coret sama-sama pembilang. Nah, di sini kebetulan
sin A cos B min cos A sin B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Maka tinggal kita coret. Nah, artinya di sini kan tinggal 1 nih. Jadi 1 per cos A dikali dengan cos B. Jadi sama dengan ini 1 dikali cos A dikali cos B per 1 kan, jadinya nilainya adalah cos A dikali dengan cos B. Jadi untuk nilai dari sin A min B per tan A min tan B itu adalah cos A dikali dengan cos B. Gampang ya, tinggal kita gunakan rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih rumus sudut. Oke, kita bahas contoh yang ketiga. Oke adik-adik, untuk contoh yang ketiga, nilai dari cos 105 derajat adalah berapa ya? Kan sudut 105 itu bukan sudut istimewa kan ya? Nah, jadi kita pecah lagi sudut 105, yaitu dari penjumlahan dari dua sudut istimewa atau pengurangan maybe gitu kan ya. Kita sesuaikan sama sudutnya. Kalau 105, kira-kira penjumlahan dua buah sudut apa atau pengurangan dua buah sudut apa gitu. Kita gunakan yang sudut di koran pertama, lebih baik gitu ya. Nah, 105 itu ternyata penjumlahan 60 ditambah dengan 45. Jadi, kita ubah dulu ya adik-adik. Cos 105 derajat itu sama dengan cos 60 derajat ditambah dengan 45 derajat. Karena 60 tambah 45 itu 105, jadi sama aja. Nah, karena di sini ada dua buah sudut, penjumlahan dua buah sudut untuk trigonometri cos, kita gunakan rumusnya. Nah, di sini rumusnya kalau cos A ditambah B gitu ya, A itu 60, B-nya 45, itu adalah tandanya kurang di sini. Cos 60, A-nya kan ya dikali betanya itu 45 derajat. Kemudian dikurang dengan sin 60 dikali dengan cos 45 sin 45. Baiklah, nah di sini perlu adik-adik hafal untuk perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Jadi kalau misalkan cos 60 itu adalah setengah dikali dengan cos 45 itu adalah setengah akar 2 dikurang sin 60 setengah akar 3 dikali sin 45 setengah akar 2. Oke? Nah, sama dengan ini ada setengah-setengah, kan setengah kali setengah seperempat, ini juga seperempat, dikeluarkan aja seperempatnya, langsung di sini bersisa 2 akar 2, di sini bersisa akar 2 dikali akar 2, akar 3 dikali akar 2 itu adalah akar. Nah, ini adalah nilai dari cos 105 derajat. Oke, coba kita contoh yang keempat. Oke, baiklah, untuk contoh yang keempat, tentukan nilai dari tan 15 derajat ya. Nah, caranya kan sama seperti contoh yang ketiga, 15 derajat itu bukan sudut istimewa. Maka kita pecah lagi 15 derajat itu paling memungkinkan berarti kan pengurangan dua buah sudut ya. Kira-kira kita ambil sudutnya itu sudut di kuadran pertama. Nah, kira-kira itu sudut berapa? Yaitu sudut 60 dikurang 45 itu adalah 15 derajat loh adik-adik. Berarti kita bisa ganti tan 15 derajat itu sama dengan tan 60 derajat dikurang 45 derajat. Sebenarnya selain itu juga bisa loh 45 dikurang 30. Pasti hasil nanti akan sama. Coba aja adik-adik kerjain di rumah ya. Oke, nah kakak ngambilnya sudut 60 dikurang 45. Bebas ya. Nah di sini 60 dikurang 45 tan ya. Kita gunakan rumus tan selisih dua sudut, yaitu tan alfanya 60 ya. Kemudian kalau dia kurang, berarti dia tandanya kurang. Tan 45 derajat. Kemudian per di sini 1 tandanya tambah. Tan 60 derajat dikali dengan tan 45 derajat. Oke, sudah aman. Kita tinggal langsung menentukan nilainya ya. Syaratnya di sini harus tahu perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, jadi tan 60 itu adalah akar 3 dikurang tan 45 itu adalah 1 per 1 ditambah akar 3 dikali 1 itu adalah akar 3. Nah, kan ini belum sederhana. Kita kali sekawan ya adik-adik. Jadi di sini kali dengan 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3. Langsung kalikan ya. Akar 3-nya dikalikan dengan 1, akar 3-nya dikali dengan akar 3, kemudian negatif 1 kali 1, negatif 1 kali negatif akar 3. Jadi berapa yuk? Nah, akar 3 dikali 1 itu adalah akar 3. Kemudian akar 3 kali negatif akar
negatif 1 kali negatif akar 3 plus akar 3 per, nah ini kan bentuk A plus B, A min B, jadinya A kuadrat min B kuadrat, jadinya 1 dikali 1, 1 plus kali minus minus, akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi diperoleh negatif 3 dikurang 1 itu negatif 4 ditambah 2 akar 3 per negatif 2. Di sini diperoleh negatif 4 dibagi negatif 2 itu adalah 2. Kemudian di sini negatif akar 3. Nah, ini adalah hasil dari tan 15 derajat seperti itu. Oke? Paham ya? Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Oke, untuk contoh yang kelima, tentukan nilai dari sin 255 derajat. Nah, 255 derajat itu berada di kuadran ke-3, sedangkan itu bukan sudut istimewa. Nah, untuk memudahkannya, kita gunakan 255 itu gunakan dengan sudut yang di kuadran ke-3 itu 180 ditambah ya. Nah, kira-kira 180 ditambah berapa? Yang hasilnya 255, yaitu 75. Nah, ya, jadi kalau untuk misalkan dia sudutnya itu berada di kuadran ke-3 atau di kuadran ke-2, coba aja kita gunakan kalau di kuadran ke-3 180 dikurang, biar nanti kita dapat sudut yang di kuadran pertamanya. Kayak tadi kan 140 ditambah 75, jadinya kan 75 menggunakan sudut korelasi. Nah, kalau misalkan di kuadran ke-2 kita gunakan 140 dikurang, misalkan seperti itu. Oke? Nah, berarti di sini kita lanjutkan penyelesaiannya. Sin 255 derajat itu sama dengan sin 180 ditambah 75 ya. Jadi sebenarnya penentuan ini adalah kuadran ke-3 ya. Karena kita tahu di kuadran ke-3 kita gunakan 180 ditambah sudut alfa. Masih ingat ini deh. Kalau sin 180 ditambah alfa ya sama dengan sin alfa seperti itu. Ya, tapi dia di kuadran ke-3 tandanya jadi apa? Negatif. Karena kalau sin di kuadran ke-3 itu bernilai negatif, maka di sini jadinya negatif sin 75 derajat. Oke, baru kita selesaikan pakai sudut rangkap, jumlah dua buah sudut atau pengurangan. Nah, di sini 75 kira-kira menggunakan apa? Penjumlahan ya. Misalkan apa? 40 dan 30 itu 75 ya. 40 derajat ditambah dengan 45 derajat ditambah 30 derajat itu sama dengan, lanjutkan di sini ya. Kita gunakan penjumlahan dua sudut untuk sin ya. Berarti di sini negatifnya ditaruh buka kurung aja. Jadi sin alfanya 45 derajat, kemudian dikali cos betanya 30 derajat, ditambah dengan cos alfanya 45 derajat, kemudian dikali sin alfanya 30 derajat. Oke, sama dengan sin 45 itu adalah setengah akar 2, dikali cos 30 itu setengah akar 3, ditambah cos 45 setengah akar 2 dikali sin 30 itu adalah setengah. Nah, karena di sini ada setengah-setengah, seperempat ya, ini juga seperempat, keluarkan aja seperempatnya. Nah, berarti dikali akar 2 kali akar 3 karena ditambah akar 2 kali 1 itu akar 2. Nah, ini adalah nilai dari sin 255 derajat. Gampang kan ya? Gampang kalau misalkan kalian kuasai rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut ya. Nah, sekarang soal terakhir kita bahas yaitu nomor 6. Oke, untuk soal nomor 6, tentukan nilai dari cos 75 derajat dikali cos 15 derajat dikurang sin 75 dikali sin 15 derajat. Gak asing kan ya? Ini tuh adalah penjabaran dari rumus cosinus alfa ditambah beta. Sini kan kurang ya? Kan cos sin sin. Lihat aja kalau cos itu cos sin sin. Kalau sin itu sin cos sin seperti itu. Bedanya cuma tandanya aja. Nah, karena ini kenapa sampai mikir ke sana? Karena sudutnya di sini pertama ya, ininya sama nih cos sin sin. Kedua, sudutnya 75 15 kayak alfa beta Nah, berarti kita gunakan arti dari cos 75 derajat dikali cos 15 derajat dikurang sin 75 derajat dikali sin 15 derajat
itu sama dengan cos alfa tambah beta. Karena kurang ya, kalau alfa tambah beta dia kurang untuk cos. Berarti di sini alfanya 75 derajat ditambah 15 derajat. Berarti cos 75 tambah 15 itu adalah 90. Nah, ingat lagi perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Kalau cos 90 itu nilainya adalah 0. Gampang kan ya? Gampang dong pastinya. Ya, kakak rasa sudah cukup untuk pembahasan materi mengenai rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut ya. Semoga apa yang kakak bahas adik-adik dapat memahami dengan baik dan adik-adik semakin mengerti ya. Baiklah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika bersama Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran lainnya di Belajar Ala Klinik Genius. Tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like juga ya video ini dan share juga sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik-adik lainnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, baiklah, jangan lupa bahagia ya adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Genius!